Dan juga Ibu itu Nike, ya baru bergabung ya. Terima kasih sudah hadir. Eee, Mari kita bahas bab tentang kesadaran akhir waktu ini, dan kalau nanti ada waktu juga saya akan juga membahas tentang hal-hal yang baru muncul di hari-hari ini. Teman-teman kalau ada berkaitan dengan bahasan tentang waktu ini nanti saya akan bagikan ya. Contohnya, misalnya mengapa kita masih memperhatikan makanan. Nah, mumpung tadi ada yang lagi makan. Mmm, Hari-hari ini saya juga diingatkan untuk saya memperhatikan soal makanan. Jadi, makanannya kalau bisa ya teman-teman, kalau bisa, eee, betul-betul sampai dengan menemukan apa namanya, kesederhanaan makanan yang meskipun makanan daging, tapi kalau bisa diolahnya sesederhana mungkin, jangan terlalu banyak pakai tepung lah, pakai banyak gula lah, kalau bisa ya jangan. Mengapa? Nanti saya akan bagikan mengapa kita mesti lakukan itu. Ya, kesadaran akan waktu, faktor waktu. Ini kata Tuhan Yesus ya, "Ketika aku ada di dunia, Bapakkulah yang memandu aku dan Dia juga yang merencanakan segalanya untukku. Aku bergerak sesuai dengan petunjuknya. Aku belajar untuk mematuhinya seperti yang kulakukan di sorga. Aku tinggal di dalam daging keturunan Adam dan merasakan godaan dari dagingku sepanjang waktu." Oh, jadi dia punya, apa namanya, punya punya keinginan juga ya, punya satu, apa namanya, satu pergumulan juga tanda kutip ya, dalam dirinya sendiri. Ada memang karena dia sedang menjadi manusia, gitu ya teman-teman. Kristus datang sebagai manusia, oke. Jadi ada posisi bagaimana dia adalah pencipta, tapi pada waktu dia di bumi, ia persis menjadi manusia. Aku tahu persis bagaimana pengaruh dosa terhadap daging. Aku menanggung semua godaan selama hidupku di bumi. Aku menang karena tekad yang kuat untuk mentaati Bapakku yang kukasihi di sorga. Aku mulai hidupku dengan kasihnya di dalam hati dan pikiran. Aku belajar untuk taat dalam situasi yang baru di bumi, dikelilingi oleh godaan daging setiap hari. Aku juga merasa sangat canggung di awal pelajaran itu. Tapi kemudian aku menyesuaikan diri terhadap situasi baru itu dan menyerahkan diriku secara aktif kepadanya. Aku memakai waktu pagi hari untuk berdoa dan chatting dengannya. Itulah caraku mempertahankan ketaatanku kepadanya, sorry. Nah, teman-teman lihat ini di dalam ini chattingan yang didapat sang penulis tentang apa, curahan hati Tuhan Yesus. Dia pernah mengalami yang namanya kehidupan di bumi sebagai manusia yang sama seperti kita, hanya nggak berdosa. Mengapa? Bukan artinya dia bebas dari dosa karena ia betul-betul apa, mengalami satu tidak mungkin ada keinginan, tidak mungkin, keinginan untuk berbuat dosa ada. Ada, tapi dia nggak pakai itu karena dia lebih mentaati Bapa. Dia patuh kepada rencana Bapaknya. Dia patuh kepada agenda sorga yang ada dalam dirinya. Dia patuh kepada setiap apapun pekerjaan yang Bapaknya lakukan. Meskipun Tuhan mempunyai keinginan sendiri, tapi dia nggak pakai untuk keluar dari Bapaknya. Nah ini dia teman-teman ya, patokannya penting ini. Jadi dia, Tuhan Yesus ketika di bumi ini dia memakai apa yang Bapaknya kerjakan. Agendanya, pekerjaannya, rencananya, kerinduannya. Dan dia tidak memakai keinginannya untuk melaksanakan setiap hal berdasarkan keputusannya sendiri, itu teman-teman. Ini penting loh. Mengapa kaitannya dengan waktu? Karena kita sekarang ini lagi bertanding dengan waktu. Waktu yang terbuang begitu banyak sebetulnya. Tapi di depan sana ya, bagaimana kita kemudian mempergunakan waktu dengan bijaksana adalah bagaimana kita masuk ke dalam waktunya Tuhan, waktunya Allah sendiri. Bagaimana bisa? Nah, nanti kita akan belajar sampai sana. Sampai dengan nanti ada satu perbincangan di saat teduh sebetulnya ketika saya bersaat teduh ya. Apa bedanya Elia dengan nabi-nabi perjanjian lama yang lain? Nggak ada bedanya, sama semua. Mereka sama-sama menerima pesan dari Tuhan, ya, mereka sama-sama bermujizat. Bahkan ada yang lebih besar dari Elia, mujizatnya lebih dahsyat, ada.
mereka sama-sama mungkin menderita juga. Tapi mengapa Elia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk naik ke surga tanpa mengalami kematian? Lebih daripada nabi-nabi yang lain. Nah, nanti ini jadi jawabannya teman-teman, berkaitan dengan hal ini. Siapa yang tertarik untuk mendengar itu semua? Silakan angkat tangannya. Atau semua lagi pada makan? Atau semua lagi pada oke, Bu Yunike sudah angkat tangan, yang lain belum angkat tangan. Berarti cuma Bu Yunike aja? Oh, Bu Dina juga angkat tangan. Oke, yang baru bergabung selamat datang Ibu Enda. Yang lain belum angkat tangan berarti ya sudah nggak apa-apa nanti dengar rekamannya aja. Halo Bu Enda, salam. Baik, nanti kita akan lihat apa bedanya Elia dengan nabi-nabi yang lain. Oke, nanti kita akan bahas itu kalau ada waktu ya. Markus 1 ayat 35. Silakan Ibu Made tolong baca. Ya, Pak. Ya. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya. Amin. Terima kasih, Bu Made. Ini Yesus kan? Iya. Ini dia Tuhan kan? Iya. Kok dia berdoa? Berdoa pada siapa? Oh, mungkin banyak orang di luar sana ya yang non Kristen mungkin bertanya begitu mengejek. Ya. Tapi sebetulnya ini yang terjadi. Yesus butuh bapaknya. Yang mereka anggap di luar sana anggap Yesus itu adalah Tuhan, tapi kok berdoa sama dirinya sendiri, kenapa? Gitu ya. Itu nggak bisa kita jawab dalam satu perbincangan singkat, tapi biarlah setiap orang yang bertanya seperti itu dengan nada yang meremehkan atau dengan nada yang nada yang mengejek ya, nggak apa-apa. Kan mereka nggak tahu ya, mereka nggak tahu hubungan di antara Yesus dengan Bapa seperti apa. Karena mereka biasa saja memiliki hati yang tertolak, memiliki hati yang jauh dari Tuhan. Makanya mereka tidak mencari dengan cara yang tepat, hanya mengejek saja. Mungkin seperti itu. Nah, lihat ini. Mengapa Yesus menyediakan waktu untuk berdoa? Ya, lihat ini. Aku ingin mewujudkan diriku lagi seperti itu dalam hidupmu, hamba. Aku ingin bangun pagi-pagi untuk mendengarkan suaranya, agar dapat melakukan segala kehendaknya untuk hari itu dengan sempurna. Hambaku, begitu banyak yang harus dilakukan, tapi begitu sedikit waktu yang tersedia. Itu dia teman-teman. Jadi banyak waktu yang, banyak pekerjaan yang mesti dilakukan, namun sedikit waktu yang tersedia. Tetapi di atas persoalan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam satu hari itu, suara dan bimbingannya adalah yang paling penting bagiku setiap hari. Memang benar, kebutuhan waktu di bumi adalah alasan untuk bekerja cepat dengan sepenuh tenaga untuk melakukan kehendaknya dengan sempurna. Sementara kita ada di bumi, waktu di bumi ini sangat terbatas, tapi dalam kerajaan yang kekal kelak, waktu menjadi tidak terbatas. Ada sasaran yang ingin dicapai di bumi untuk setiap program Allah dengan jangka waktu yang terbatas. Engkau dapat merasa aman dan damai hanya jika engkau mengalir dalam jadwalnya. Lihat ya, ini ya. Kita bisa merasa aman dan damai hanya jika mengalir dalam jadwalnya dan dalam perencanaan waktunya. Aku melakukan apa yang seharusnya aku lakukan setiap hari sesuai dengan jadwalnya. Kadang-kadang aku perlu terburu-buru bila waktu mulai menekan. Pekerjaan yang belum selesai harus didelegasikan kepada murid-muridku agar mereka yang meneruskannya. Ya, hambaku, engkau sekarang dalam situasi yang perlu diburu-buru sedikit agar cepat bertumbuh karena masa pertumbuhanmu sudah ditetapkan sebelumnya. Waspada dan pergunakan waktu yang tersedia secara efisien. Jadi ingat ini waktu di bumi terbatas, ya. Apalagi kalau kita mengerti bahwa segala sesuatu yang di bawah langit ini ada waktunya. Nah, teman-teman itu ya harus kita mengerti dari minggu kemarin kita dapatkan rema yang luar biasa. Segala sesuatu yang di bumi, di bawah langit, di bawah matahari ada waktunya. Di surga memang nggak ada waktu yang dibatasi, semuanya tak terbatas. Tapi di bumi kita masih mengerjakan bagian-bagian kita, terutama kalau itu adalah rencana Allah dan agenda Allah.
Tuhan pun begitu kok, apalagi kita. Teman-teman ya, yang Ia inginkan adalah ya, i yang ingin Ia lakukan adalah kebiasaan, pola hidup, cara bekerja yang Ia lakukan, semuanya itu hidup dalam diri kita. Kalau kemudian Ia mendengarkan panduan Bapa, kita pun sama, perlu panduan dari Bapa kita di sorga. Mengapa? Karena untuk kita mendengarkan panduan itu, kita mesti dalam keadaan yang setenang itu, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak gelisah, dalam keadaan tidak takut. Kalau mempunyai roh yang gelisah, kalau kita diburu-buru oleh satu keadaan yang mendesak, mustahil kita bisa mendengarkan panduan dari Allah. Bisa jadi kita menjadi orang-orang yang mendengarkan dari berbagai macam suara yang ada di dalam jiwa kita, pikiran kita, bahkan hidup kita. Karena kita seringkali menghidupkan keinginan kita secara pribadi, ya enggak? Nah, tetapi ingat ini sedikit waktu yang tersedia, sedangkan pekerjaan banyak. Pekerjaan seperti apa? Saya nggak tahu sebanyak apa. Hanya Bapak sendiri yang tahu sebanyak apa yang Ia berikan berdasarkan delegasi di dalam hidup kita. Berdasarkan kepercayaan. Dan itu pun bergantung penuh dari seberapa mau kita melakukannya. Jadi teman-teman, ini penting untuk kita ketahui bahwa kebutuhan waktu di bumi adalah alasan untuk bekerja cepat dengan sepenuh tenaga untuk melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Ia ingin kita melakukannya dengan sempurna, perfect, tidak pernah mengalami satu kecacatan apapun. Sementara kita dengan keterbatasan kita dan waktu di bumi yang terbatas, kita menjadi orang-orang yang kadang-kadang jadinya khawatir, cemas, takut. Oke, teman-teman, berkaitan dengan tadi yang saya tanyakan di awal. Apa bedanya Elia dengan nabi-nabi perjanjian lama yang lain hingga Elia bisa naik ke surga tanpa alami kematian? Setelah kemudian saya cari-cari nabi-nabi yang lain, iya juga, kenapa ya? Ada yang tahu kenapa teman-teman? Kira-kira? Kita ngobrol sedikit. Ada yang tahu kenapa? Yang menjadikan Elia spesial di mata Tuhan. Apa kira-kira? Ada yang berpendapat? Silakan berpendapat. Bu Made mungkin berpendapat. Apa yang membuat Tuhan memandang Elia tuh layak untuk masuk ke surga tanpa alami kematian? Halo Bu Ana, kembali Halo datang. Pak. Halo. Ya, Bu Made bisa jawab? Atau masih nyuci piring? Atau masih masak? Atau yang lain? Ya nggak apa-apa, nanti akan saya bagikan lagi lah ya. Kalau bingung pertanyaannya dan nggak bisa jawab. It's okay, nggak apa-apa. Ya, kita berpikir Elia adalah nabi yang berhak karena ia melakukan satu tindakan mujizat yang luar biasa, mendatangkan api dari langit untuk membakar persembahan dan mengembalikan penyembahan Israel kepada Allahnya. Loh, setiap tugas-tugas yang diberikan kepada nabi-nabi perjanjian lama pun sebetulnya mempunyai tugas yang sama, berat, sama sama-sama bernilainya. Tapi kita lupa bahwa yang menjadikan seluruh pelayanan nabi-nabi itu hidup bukan nabi itu sendiri, bukan nabi itu sendiri yang kemudian menjadi titik beratnya. Yang kita sering nilai adalah, wah nabi ini lebih taat, wah nabi ini mengalami pergumulan yang luar biasa, wah nabi ini pada zamannya ini memang sangat susah tuh mendapatkan tuntunan yang seilahi itu di tengah-tengah godaan-godaan di dunia ini. Sebetulnya itu bukan bukan hal yang perlu kita tinjau lebih dalam. Sama aja mau zaman sekarang, mau zaman dulu, mau zaman 2000 tahun yang lalu, 2000 sebelumnya, itu sama, pergumulannya sebetulnya hampir mirip-mirip. Tapi ini yang sering kali lupa bahwa kita seringkali
melihat orangnya, bukan melihat Tuhan. Melihat pesan Tuhannya. Seringkali kita menilai hamba Tuhan kan dari, oh dia, pemberitaan firman-Nya nggak cocok, oh isi bobot firman-Nya cetek, oh, firman-Nya soal gitu-gitu terus membosankan. Padahal sebetulnya bobot firman-Nya itu firman adalah perkataan Tuhan yang diberikan kepada setiap hamba-hambanya untuk disampaikan. Bobotnya itu Tuhannya yang sedang bekerja, Tuhannya yang sedang beraktivitas, bukan orang-orang yang bersangkutan itu kemudian layak karena orangnya lebih taat, orangnya lebih pandai, orang lebih hikmat, maka kemudian ia layak untuk masuk ke surga, untuk layak kemudian mengalahkan dalam peperangan musuh-musuhnya gitu ya. Sebetulnya enggak, yang jelas adalah bobot bagaimana Tuhan hadir dalam setiap hamba-hambanya. Makanya teman-teman, kalau fokusnya kepada diri sendiri, fokusnya kepada seseorang atau kepada manusia atau kepada orang-orang yang kita kagumi, lebih daripada kepada Tuhan, maka kita akan cenderung jadinya membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Nah, waspada ya akan hal ini. Kita harus bekerja dengan cepat di bumi ini, namun juga dalam ketepatan bagaimana Allah bekerja dengan efisien dalam diri kita dengan mempergunakan waktu yang disediakan. Roma 13 ayat 11. Silakan dibaca Ibu Lan, apakah ada? Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan janganlah menurut tabiat yang bersifat daging untuk memuaskan keinginannya. Terima kasih Ibu Lan. Ya, ditutup dengan ayat yang luar biasa di 14 ini, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan janganlah menuruti tabiat yang bersifat daging untuk memuaskan keinginannya. Artinya apa? Secara jasmaniah mungkin kita terikat dengan segala kebutuhan di bumi ini. Teman-teman bohong kalau kita nggak khawatir kalau kemudian kita masih kepikiran kan tentang anak kita gimana, masa depannya gimana, gimana tentang penghidupan kita mungkin 1, 2, 3 tahun, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tentang keluarga gimana, rumah tangga kita gimana. Bohong kalau nggak kepikiran. Benar nggak teman-teman? Kita mesti terbuka di hadapan Tuhan seperti itu. Mengapa? Karena Dia akan memulihkan hati kita. Terutama tentang kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, atau bahkan tentang kebimbangan. Nah, yang harus kita pikirkan adalah begini. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Ia yang telah hidup di dalam diri kita, di dalam wujud roh, hendak menyatakan keinginannya, pikirannya, kerinduannya kepada kita dan kita masih mengikutinya. Mengapa? Karena Ia yang punya rencana. Ia yang telah punya satu sistem yang sangat indah untuk kita hidup dalam rancangannya itu. Lebih daripada hal atau ide yang merupakan gagasan terbaik bagi kita. Kita mungkin punya pandangan, mungkin punya gagasan, harusnya yang begini yang baik. Tapi terbatas dalam rencana Tuhan tuh nggak semuanya nggak ada artinya apapun. Atau kalau kita berpikir, kalau kita kemudian meminta doa kepada Tuhan dan Tuhan jawab, tapi jawaban yang Tuhan berikan itu berupa jawaban yang simpel untuk kemudian kita melakukannya. Dengan setiap hikmat yang didapatkan oleh kita dari apapun yang diceritakan oleh Tuhan. Apakah dengan begitu Tuhan mau mengikuti rencana kita terus-menerus? Nggak mau juga. Banyak orang nggak ngerti ini. Jangan bawa Tuhan ke dalam rencana pribadi kita terus-menerus. Mengapa? Ada waktunya mesti berubah karena di bumi ini ada waktunya.
ada batasannya. Itu sebabnya mengapa pada tingkat tertentu saya bilang, masalah nggak kunjung beres. Sementara kita menginginkan cepat selesai, bukan itu agendanya Tuhan. Seringkali kita berpikir mengapa masalahnya ada-ada terus tiap hari, tiap tahun, tiap 2 tahun, tiap 3 tahun. Setiap kali kita menginginkan kedamaian, tapi kok ada masalah terus, mengapa? Karena di area itu kita belum menemukan agendanya Tuhan. Kita belum menemukan ketepatan bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jelas teman-teman? Jadi saya mau berikan satu kesempatan kepada kita hari ini. Kenakanlah Tuhan Yesus sebagai hidup kita. Satu-satunya. Ya. Dan ada tulisannya ya. Janganlah menuruti tabiat yang bersifat daging untuk memuaskan keinginannya. Sebagai manusia rohani, kita mengenakan Kristus sebagai manusia jasmani. Kita yang masih punya pikiran-pikiran manusiawi. Tapi pikiran manusiawi ini bersifat daging. Yang berlawanan dengan keinginan Allah. Yang mana yang kita harus lakukan? Bergantung. Bergantung dari segi mana kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, tentu saja kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku bersyukur rencanamu indah, rencanamu sempurna, aku ikut rencanamu ya Tuhan. Silakan apa yang kau inginkan aku lakukan. Itu kalau kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita nggak mengasihi Tuhan, Tuhan ini gimana? Aku sekarang tangking semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkat turun, berkat, berkat, berkat. Terima kasih kau limpahkan aku segala berkat-berkat yang aku nikmati di dunia ini. Meskipun tampaknya baik doanya. Tapi fokusnya kepada kepuasan kedagingan semata-mata. Tampaknya rohani, tapi penuh dengan kepentingan dan agenda pribadi. Apakah salah itu? Seakan-akan nggak salah karena dibungkus oleh hal yang rohani, hal yang untuk berdoa kepada Tuhan kan pasti digenapi ya. Percayalah sebelum kamu meminta kamu telah mendapatkannya. Wah, diembel-embel seperti begitu. Tentu saja ini menjadi satu 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 hidup yang kita mau pakai hidupnya siapa gitu loh. Jujur teman-teman, kita semua lagi ngalamin hal yang dikatakan sulit secara manusia. Nggak ada yang bilang semua hidup mudah kok, nggak ada yang bilang begitu. Tapi secara manusia rohani, saya mau bilang gini, kita mesti mengenakan Kristus agar kita bisa mendapatkan limpah hidup yang sebenarnya. Ya teman-teman, dan kalau kita baca ayat ini lagi lebih jauh, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Berkaitan dengan kita pakai manusia rohani atau manusia jasmani. Sebab sekarang alasannya adalah keselamatan sudah lebih dekat lagi bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Artinya apa? Ketika kita percaya Tuhan Yesus dan ketika kita lahir baru, kita memakai hidup yang baru untuk menjalani hidup di dunia ini. Itu mungkin 10, 15, 20 tahun yang lalu ya. Tapi di hari ini saya mau katakan, ini udah hampir beres. Agenda untuk kita menemukan Tuhan, agenda untuk kita akan diselamatkan dari murka Tuhan, ini udah mau beres, udah mau diambil oleh Tuhan. Udah beres di bumi ini seharusnya kita kita harus punya waktu berapa lama lagi nih. Misalnya gini, sekolah, SD 1 sampai 6 tahun, misalnya gitu. Sorry, 1 SD 12 sampai, berapa tahun? 6 tahun sampai 13 tahun, SMP 13 sampai 16 tahun, 17 tahun SMA, oke gitu ya. Sampai dengan kuliah kita harus punya satu satu pemahaman ini orang udah mau dewasa, bukan lagi berpikir seperti orang SD lagi. Nah teman-teman, banyak berpikir, eee, banyak kita renungkan, kalau hari ini, di umur kita yang sekarang ini, kalau itu menjadi hal yang sama aja kerohanian kita, 20 tahun yang lalu, berarti kita tuh nggak bertumbuh. Pikirannya masih sama-sama gitu-gitu aja, keputusannya masih sama-sama gitu aja, mentalnya masih sama-sama gitu aja, berarti kita masih bayi rohani, masih belum bertemu dengan Tuhan sepenuhnya, kita masih
apa namanya ya, rindu bagaimana Tuhan menjamah kita, lalu kita berbahasa roh, tapi nggak pernah bertumbuh kepada kematangan rohaninya. Caranya menemukan kematangan rohani tumbuh bagaimana? Dalam menghadapi masalah, seperti apa? Saya mau bilang, ya salah satunya adalah kita bikin status di Facebook atau di Instagram, menyenangkan ya, membagi keluh kesah kepada orang-orang yang di Facebook. Atau kita kemudian menjadi orang-orang yang menyuarakan hati kita, bersaksi atau di Facebook. Sebetulnya rentan. Rentannya gimana? Kitanya jadinya gak pernah bertumbuh dengan Tuhan secara benar-benar. Kita mungkin mencari afirmasi, kita mungkin mencari, dukungan dari orang lain, kita mungkin lagi nggak yakin akan setiap perjalanan yang Tuhan berikan kepada kita ini benar apa enggak. Tapi kita nggak pernah bertanya kepada Tuhan langsung, "Tuhan maunya apa? Apa yang sedang Kau rencanakan? Apa yang sedang Kau pikirkan? Aku mau." Dan itu hanya bisa dilakukan dalam ruang yang tertutup. Dan dalam ruang yang tertutup, luar biasanya kalau Tuhan suruh kita berdoa, bereskan dulu setiap perkara yang ada di hatimu dengan saudara-saudaramu. Teman-teman, artinya apa? Di ruang yang tertutup itu, yang kita hadapi adalah Tuhan yang maha besar. Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang punya pesta, Tuhan yang punya kehidupan. Dan dia tahu persis kehidupan yang salah yang kita hidupi, dia tahu persis. Oleh karena itu, doa kita terhalang karena kita fokus kepada kehidupan yang salah yang kita lakukan. Dan justru itu, yang salah itu kita doakan agar berhasil. Lah, jadi sebetulnya yang terjadi adalah kita ini, lihat ini, kita ini harusnya mengenakan perlengkapan senjata terang, harusnya kita hidup dengan sopan, tapi kita hidup dalam pesta pora, bermabuk-mabukan, dalam percabulan, dalam hawa nafsu, dalam perselisihan, dan dalam iri hati. Loh, kan saya apa enggak bercabul? Memang enggak. Tapi setiap keinginan yang kita dapatkan dari diri kita dan itu berlawanan dengan Tuhan, itu dasar percabulan sebetulnya, secara rohani. Kalau kita mempunyai keinginan bukan dari Tuhan, itu hawa nafsu. Perselisihan kita pikir ini datangnya dari kita dengan sesama kita, tapi ini kita berselisih dengan Tuhan loh. Kalau kita kekeh terus ya, dengan apa yang kita ingin hidupi di dunia ini, wah saya kan ingin bahagia Pak. Saya mau katakan bahagia terbatas. Kalau udah dapat bahagia, nikmati selagi sempat, nikmati aja, karena nggak kekal. Yang dicari bahagia, dapatnya penderitaan, sengsara, nggak enak, tapi bukan itu yang menjadi agenda Tuhan. Ataupun kalau kita rasanya ini menderita, ini panggilan dari Tuhan, enggak di situ juga tinggalnya. Itu teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan salah ber apa namanya, bermindset. Kita memang mengenakan Kristus. Dan Kristus ketika kita hidupi dalam hidup kita, Dia akan berikan kepada kita hidupnya berlimpah-limpah. Agar kita apa? Kita mengenakan senjata terang, agar tahu persis kita bisa melepaskan diri dari dunia seperti apa yang sekarang lagi menjerat kita hari-hari. Coba cek, dunia yang sedang menarik ini sedang menjerat kita dalam hal apa? Kalau kita ngomongin soal kekhawatiran, kekhawatiran soal apa? Itulah dunia. Teman-teman, kalau kita ingin bahagia, bahagia seperti apa? Liburan, itulah dunia. Tanpa sadar kita lagi berbuat hal yang di luar Tuhan. Dan itu adalah secara nggak langsung ya, kita tuh lagi masuk ke dalam lingkaran setan sebetulnya. Tidak hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Nah, teman-teman hati-hati ya. Makanya di sini dikatakan seperti itu. Lihat ini dalam bahasa Inggrisnya. And do this knowing the time that now is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. Kita percaya, di hari kita percaya, sampai dengan pada tingkat tertentu, itu sekarang udah makin jauh. Udah makin dalam harusnya.
Tapi ya belum juga sampai di dalam kematangan yang Tuhan inginkan. Mengapa? Karena kita pakai dari kita percaya sampai dengan di waktu-waktu itu, di hari ini terutama, kita masih sibuk dengan menyampaikan petisi kepada Tuhan tentang pergumulan yang kita hadapi hari-hari. Hati-hati teman-teman, kita bisa pindah daerah kembali ke dunia kalau kita sibuk atau menyibukkan diri dengan agenda yang kita punyai hari-hari. Oke, jelas ya. Tanda zaman dan musim. Membaca tanda-tanda zaman dan juga mengetahui musim adalah hal yang penting dalam kehidupan rohani di bumi ini. Kelalaian dalam hal ini akan berakibat ketinggalan waktu Allah dan kekecewaan besar karena yang diharapkan akan tiba ternyata sudah lewat. Membaca tanda zaman dan juga mengetahui musim. Nah, ini tentu saja ini berkaitan dengan kematangan rohani. Ya, kematangan rohani artinya Tuhan telah dan sedang mengerjakan apa hari-hari ini. Sedangkan waktu kita di bumi, kita sedang mengerjakan dengan intensitas yang sangat tinggi dalam hal apa? Memuaskan ego kita sebagai orang yang ingin bekerja, menabung untuk liburan dan sebagainya. Itu itu nggak salah dalam satu tingkat tertentu ya. Untuk kita punya tabungan tertentu itu nggak salah. Tapi ingat ini, masuklah ke dalam kehidupan Tuhan dan rencananya. Jadi kita tahu hal-hal yang kemudian membuat kita jauh dari Tuhan dengan berjalan dengan dunia ini, kita buang jauh-jauh. Tapi kan Pak, hidup kan perlu perlu duit juga, hidup perlu ketentraman juga, hidup perlu damai sejahtera juga, hidup perlu perlu yang namanya kasarnya hal-hal jasmani. Iya betul. Mari ikuti rencana Tuhan saja. Dan setiap apa yang Ia ucapkan dalam pergumulan kita, yang Ia ucapkan dalam pergumulan kita. Kalau teman-teman mendapatkan pengajaran atau teguran berbeda dengan apa yang kemudian teman-teman pergumulkan, berbahagialah. Mengapa? Tuhan sedang mengalihkan kepada kita rencananya, bukan soal isu dunia, bukan soal kepentingan dunia. Ia kembali memfokuskan kita untuk hidup selaras dengan rencana Tuhan. Teman-teman ya, kalau kita kemudian diberikan ayat tertentu yang berbeda sama sekali dengan pergumulan kita hari-hari ini. Itu tandanya ia sedang mengarahkan kita kembali kepada rencananya yang semula. Matius 16 ayat 2. Silakan Ibu Ana tolong baca. Terima kasih Ibu Ana. Ya Pak, shalom Pak. Shalom, makasih. Matius 16 ayat 2. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Ya, makasih Bu Ana. Rupa langit banyak orang tahu akan ada hujan, wah akan ada kemarau, wah ini musim kemarau, itu rupa langit semua orang hampir tahu ya, membedakannya tahu. Tapi kerajaan Allah rupanya memberikan satu petunjuk berupa tanda-tanda jam. Hari Tuhan nggak ada orang yang tahu. Malaikat-malaikat surga pun tidak, anak pun tidak. Itu kata Tuhan Yesus. Tapi ia memberikan tanda-tanda zaman. Artinya apa? Kita kalau kita bijaksana mempergunakan waktu, itu begitu dibukakan dengan jelas betulnya. Nah, banyak hamba Tuhan sudah memberitakan ini sejak dulu kala. Mengapa nggak pernah terjadi aja? Karena banyak yang jatuh dalam berbagai-bagai kepentingan duniawi. Hingga tidak pernah ada satu kelengkapan orang-orang yang bisa dipakai sama Tuhan. Untuk datang ke seluruh dunia beritakan Injil. Siapa yang tahu? Negara mana yang paling banyak mengutus misionaris ke seluruh penjuru dunia? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu?
Negara mana yang paling banyak mengutus misionaris ke seluruh penjuru dunia? Siapa yang tahu? Nggak tahu ya. Jerman. Siapa? Jerman. Siapa? Negara mana? Amerika. Salah. Salah. Siapa yang tahu? Satu orang lagi. Korea, Pak. Korea 10 tahun yang lalu ya. Korea 5-10 tahun yang lalu. Korea. Betul. Sekarang enggak. Ini pada nggak tahu kemana Hungkul. Belanda ya. Belanda. Enggak. Terima kasih yang udah bantu jawab. Indonesia. Malaysia. Hah? Indonesia. Salah. Salah, salah, salah. Saya jawab lah ya, karena nggak ada yang jawabannya nggak ada yang tepat. Saya mau kasih tahu ya, mungkin bengong semuanya. Iran. Siapa yang baru tahu? Nah, kan? Iran. Pada nggak tahu. Iran. Cek nanti ya di YouTube ya. Saya kasih judulnya nih. Cari di YouTube judul itu. Itu menunjukkan, di video itu menunjukkan begitu banyak orang-orang Iran yang telah pindah menjadi pengikut Kristus, menjadi penginjil, dan mereka yang paling banyak datang ke seluruh penjuru dunia untuk beritakan Injil. Lihat di YouTube. Teman-teman akan terpaku. Wah. Oke, ya. Mari kita baca lagi yang lain. Yeremia 8 ayat 7. Silakan dibaca Ibu Itun. Terima kasih Ibu Itun. Ya, Pak. Terima kasih. Yeremia 8 ayat 7. Bisa Bu? Suaranya belum keluar. Yeremia 8. Ya. Yeremia 8 ayat yang ke-7. Bahkan burung ragung di udara mengetahui musimnya, burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya, tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Ya. Amin. Terima kasih Bu Itun. Ini bahkan burung-burung itu mereka tahu loh musim. Mereka tahu cara migrasi, mereka tahu mesti pindah ke daerah yang lebih hangat. Mereka tahu kalau mereka mesti hibernasi. Hibernasi itu tidur sepanjang musim, nggak ngapa-ngapain karena udah musim dingin atau mereka cari tempat yang hangat ya. Tapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Sebetulnya mengapa manusia tidak mengetahui hukum Tuhan? Karena mereka tidak memperdulikannya, mereka mengabaikannya. Teman-teman tahu? Mari kita lihat lagi. Markus 4 ayat 29. Ibu Yunika tolong baca. Markus 4 ayat 29 ya Pak. Betul. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Ya, Amin. makasih Bu Yunika. Sama-sama Pak. Jadi kalau buah udah masak ya dituai. Buah masak kemudian nggak pernah dituai busuk di pohon dan kemudian dimakan sama binatang yang lain, nggak pernah bisa dinikmati dong. Nah makanya setiap orang ternyata punya timing, ya, punya timing. Misalnya bagi pengerja-pengerja gitu ya, mereka kemudian ketika mereka menanam, mereka pasti akan menuai. Nggak mungkin kalau menanam mereka nggak pernah menuai. Selalu begitu.
Tapi kok ini ada orang yang nggak tahu tanda-tanda zaman ya? Mengapa? Lukas 20 ayat 10, Ibu Helvi, apakah ada? Ibu Helvi, ada? Atau masih di jalan? Oke, kalau nggak bisa, adakah Pak Jeff? Wah, Pak Jeff ini ada nih. Ada Pak. Terima Tes kasih. Jelas, jelas Pak. berapa Pak? Lukas 20 Pak, Lukas 20 ayat 10. Lukas 20 ayat 10. Ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Ya, terima kasih Pak Jeff. Jadi tanda-tanda zaman itu tanda-tanda sorga bergerak. Waktu-waktu yang kemudian di bumi ini dipakai sama sorga untuk menunjukkan pergerakan sorga seperti apa. Sedang dalam tahap apa. Ya, ini tanda zaman lewat musim yang ada di muka bumi ini. Ya. Nah, teman-teman, kalau kemudian teman-teman diberikan hikmat oleh Tuhan, saya mau kasih tahu ini adalah tandanya udah akhir zaman. Udah ke sana sekarang. Tinggal nunggu aja siapakah yang kemudian me, apa namanya, membentuk satu kekuatan baru di dalam dunia ini untuk kemudian mereka menggandeng bangsa-bangsa lain untuk masuk menjadi beberapa aliansi yang dinamakan dengan nantinya kelak antikristus. Udah dekat lah. Lalu tinggal kemudian eh, kan ibu kota Yerusalem udah pindah, ibu kota Israel kan udah pindah ke Yerusalem, udah pindah. Tinggal nunggu waktu aja. Apa yang akan terjadi di Timur Tengah? Apa kaitannya dengan bangsa-bangsa di dunia? Nanti kita akan bisa lihat. Udah dekat kok. Nah, tapi kalau sekarang kita sibuk dengan hal-hal yang tidak pernah concern kepada rencana Tuhan, kita menjadi orang-orang yang tidak tahu tanda zaman. Otomatis di situ ada satu jebakan, teman-teman. Kita tidak akan mengalami penyelamatan dari Tuhan. Hati-hati ya, teman-teman. Oke, terusin. Apakah ada pertanyaan? Adakah pertanyaan sampai sini, teman-teman, tentang waktu ini? Pak, Oke, Pak Jeff, silakan. kemarin saya lihat berita kan, menurut kita kan yang kita pelajari kan pada akhirnya Rusia kan serang Israel juga. Tapi saya melihat kemarin berita Putin memberhentikan bahkan membatalkan perkawinan sesama jenis karena menurut Ya. dia itu budaya dari barat kan. Saya berpikir wah bagus juga ya. Iya. Bahkan ada sampai ada yang kaum pelanginya ada demo ini dikejar Ditangkepin. di iya ditangkap semua tuh. Dalam hati saya bagus juga. Oh, kenapa sampai ini ya mungkin setelah Putin saya juga nggak tahu ya, tapi kelihatannya sekarang dia juga berbenah Rusia juga, artinya dia juga pernah pidato bahwa dia bilang artinya eh, itu pendeta-pendeta di Amerika itu dipaksa untuk memberkati mereka yang sesama jenis itu kan. Saya pernah simak dia ngomong seperti itu, makanya saya sempat berpikir wah apakah Rusia Rusia bisa diubahkan oleh Tuhan, kan bisa saja. Tapi yang saya nggak tahu juga ya, mungkin petanya saya nggak tahu juga. Ya. Apa ini tanda-tanda zaman juga atau gimana Pak? Jangan lupa tokoh yang tadi Pak Jeff sebutkan itu, saya off kamera. Terima kasih Pak Jeff. Saya nggak ngerti politik juga sebetulnya. Tapi dari sejarah yang saya sering ikuti udah mengarah ke sana. Jadi saya nggak baca berita-berita yang kayak pilpres ini siapa, enggak, saya nggak senang gitu. Tapi dari tanah zaman saya bisa melihat dan membaca dan membandingkan. Loh, kok hampir ke sana ya? Kok hampir menggenapi ya?
Jadi saya makin, makin, tergerak untuk mem-build up, mem-building, sorry, bukan bukan mem-build up, mem-building setiap orang untuk semakin mengenal Tuhan dalam hidupnya. Dan kemudian peka akan rencana Tuhan itu. Ini yang perlu kita harus ikuti bersama-sama ya, ikuti rencana Tuhan saja. Karena kalau enggak, kita akan tertelan oleh semuanya itu, oleh kepentingan dunia. Oke, terusin ya. Saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba itu apa? Saat untuk suatu negara berlangsung, waktu untuk seorang raja berkuasa, waktu untuk Mesias mengajar di bumi, dan waktu ia harus berserahkan kepada orang berdosa. Semua diatur dalam rencana yang ditetapkan di sorga. Artinya agenda sorga yang paling utama, maupun di dunia ini siapa yang berkuasanya, pemimpin-pemimpin siapa yang kemudian berperang, itu semua ada waktunya. Ya. Waktu untuk mulai menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Waktu untuk orang mati mendengar Injil. Sudah ditetapkan sorga. Akan tiba waktunya dan sudah tiba, kan itu ya. Ada ayatnya ya. Mereka yang tidak mengerti waktu Tuhan itu akan tinggal sebagai pencemooh terus. Mengapa? Karena mereka nggak ngerti waktu dan tanda-tanda zaman. Jadinya malah mencemooh terus. Waktu untuk penuaian terakhir akan segera tiba. Yang tidak bersiap-siap tentu akan kena sabit. Ini waktu-waktu yang telah ditetapkan. Di dalam Daniel 7 ayat 9. Waktu-waktu yang telah ditetapkan. Nah ini dia ya. Mari kita belajar. Daniel 7 ayat 9. Oke, yang mau baca siapa? Mmm, adakah Ibu Dina? Wah, silakan Ibu Dina. Ada Pak. Terima kasih, silakan. Habis ini Pak Jimmy. Daniel 7 ayat 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Ya, makasih Bu Dina. Ayat ini menjadi satu landasan bagaimana pemerintahan Allah itu sudah berkuasa sejak awal ya. Jadi yang di bumi ada yang bergantian berkuasa. Kalau di zaman lampau sebelum sebelum ini, setelah Daniel mendapatkan pesan dari Tuhan adanya bangsa Babilonia, adanya bangsa Media, Media Persia, Yunani, Romawi, sampai dengan kemudian secara agamawi dan secara jasmani, secara secara kekristenan menjadi agama negara yang kemudian pusatnya di Vatikan, itu ya yang kita udah tahu ya. Nah, itulah kemudian yang menandai adanya berbagai macam hal-hal yang akan datang di zaman Daniel. Daniel pernah mendapatkan itu dari Tuhan. Tapi lihat ini juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Ini ngomongin soal apa? Ngomongin soal kuasa-kuasa jahat termasuk antikristus yang memang berkuasa di bumi sekian waktu lamanya selama 7 tahun yang dahsyat itu. Mereka diberikan kekuasaan yang sangat luar biasa hingga menghancurkan bumi sepertiganya. Dan kemudian setelah dihakimi oleh rencana Tuhan, jadi kekuasaannya dibatasi ya, enggak selama-lamanya. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Ngomongin soal neraka berarti ya. Berarti ini iblis dan malaikat-malaikatnya memang seperti itu. Dan kekuasaan mereka yang sekarang ini untuk menuju ke sana ini sedang digalang oleh iblis dan teman-temannya. Nah, tapi ingat teman-teman,
Jangan fokus ke situnya, fokus ke dalam rencana Tuhan yang menghakimi mereka semua. Membiasakan diri untuk mengetahui tanda zaman dan rencana Tuhan, kita bisa menghakimi. Menghakimi itu memisahkan. Menghakimi yang jahat terpisah dari hidup dan pikiran kita. Dengan demikian, setiap periode waktu yang ditetapkan bagi Tuhan untuk kita bertumbuh, kita menggenapi dengan indah. Dengan kematangan hikmat tertentu dalam melakukan tindakan-tindakan yang tepat. Entah itu masalahnya berupa masalah finansial, masalah keluarga, masalah rumah tangga, pelayanan, masalah apapun itu, idenya sama, waktu Tuhan. Hakimi dengan setiap apapun yang Tuhan berikan, kepastiannya sudah ada, jalannya sudah diberikan kepada kita, tinggal kita mentaati setiap waktu Tuhan. Hingga kita benar-benar terpisah dengan kepentingan duniawi sama sekali. Ingat loh, kita butuh duit, butuh. Semua butuh. Anak-anak kita butuh sekolah, butuh penghidupan yang layak, butuh. Tapi jangan dengan cara duniawi. Pakailah cara Tuhan dan rencananya. Memang sedikit menjelimet, betul. Memang sedikit berputar-putar, tergantung perspektif kita. Tapi pastikan kita mengikuti cara Tuhan itu. Daripada kita mengikutinya dengan cara yang instan. Teman-teman jelas ya? Ingat, kekuasaan si jahat dibatasi dan sudah dihukum. Sudah dihukum artinya apa? Dalam kenyataan sebenarnya, mereka sudah mengalami penghukuman. Mereka sudah dijatuhi hukuman. Divonis untuk mereka kemudian dihukum dalam api yang membakar. Ini tandanya sudah ada kepastian yang sangat kuat. Nggak mungkin gagal. Matius 26 ayat 45. Silakan Pak Jeff. Iya, Pak. Matius 26 ayat 45, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Makasih Pak Jeff. Ya. Markus 14 ayat 41. Ibu Enda ada? Oh, Bu Elvi boleh, silakan Bu Elvi, boleh, silakan. Bu Elvi. Tiba ya. Ya Pak Doni. Terima kasih. Ya Pak Dan. Markus 14 ayat 41 ya Pak Doni. Betul Bu. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, masihkah kamu tidur dan beristirahat? Cukupkanlah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Terima kasih Bu Elvi. Ya Pak Doni, sama-sama. Ya, jadi ternyata anak manusia atau Kristus diserahkan kepada orang-orang berdosa, diserahkan untuk dijatuhi hukuman mati, dijatuhi salib, mati di kayu salib. Penghukuman seperti itu ada waktunya, sudah tiba waktunya dan telah lewat. Ya teman-teman. Jadi kalau ternyata Petrus menghalangi Yesus untuk tidak disalibkan, itu pekerjaan siapa? Setan. Makanya Tuhan larang. Si setan ngambil alih, nyahlah iblis. Engkau jadi batu sandungan bagiku. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi sekarang secara kesimpulannya, apa yang dipikirkan manusia, itu bisa jadi yang dipikirkan oleh si jahat. Pikiran Allah tentu diberikan wahyu dan hikmat kepada kita untuk kita mengenalnya agar kita teralihkan dari dunia, agar kita pindah daerah mindsetnya bukan dari dunia lagi, tapi pindah ke dalam kerajaan Allah. Dan waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk semuanya ini masuk ke dalam rencana Allah, semuanya mesti ada dalam ketetapan Allah saja. Jadi Pak, itu takdir bukan? Saya kasih tahu ya. Oh, soal takdir. Elia itu manusia biasa aja. Dia sungguh-sungguh berdoa agar hujan turun.
Hujan turun dan hujan nggak turun. Dia sungguh-sungguh berdoa agar hujan nggak turun dan dia hujan turun. Setelah kemudian dia memberikan pernyataan bahwa inilah Allah Israel yang menjawab doa dengan api yang menghanguskan persembahan yang dibikin oleh Elia. Dan dia meminta hujan turun. Elia adalah manusia biasa. Ya teman-teman. Tapi yang terjadi adalah mengapa ia masuk ke dalam rencana Tuhan? Mengapa ia bisa masuk ke dalam rencana Tuhan dan menggenapi semuanya itu? Padahal sebetulnya setelah ia menggenapi rencana Tuhan, ia pernah mengalami keputusasaan hingga ia ingin mati saja. Teman-teman, kalau teman-teman pernah mengalami hal yang memberatkan, putus asa, depresi, stres, ingin mati saja. Saya mau katakan, welcome to the club. Yesus pun pernah mengalaminya. Tapi sejak saat itu, ketika kemudian Elia ingin mati saja, tiba-tiba ada malaikat Tuhan datang. Okay? Dan tiba-tiba ia menyerahkan 2 porsi roti bakar dan air kendi. Dan kemudian ditegurlah Elia ketika tidur lagi mungkin. Bangun. Ya. Kamu mesti pergi ke sana. Ya. Selama 40 hari 40 malam di padang gurun, teman-teman pikir itu hal yang mudah? Setelah melalui begitu banyak hal yang memberatkan dan ingin mati, itu hal yang mudah? Tidak, lebih mudah. Teman-teman mungkin bergumul ketika habis penyembahan, habis memuji Tuhan, lebih nyaman, lebih enak, tapi kok masalahnya tetap ada ya? Memang, masalah tetap ada. Berdoa kepada Tuhan, tapi kok belum terangkat bebannya? Ya memang belum terangkat. Masih ada tuh. Duri dalam dagingnya masih ada. Tapi ingat ini teman-teman, Elia habis makan roti dan air itu kemudian dia sanggup berjalan 40 hari 40 malam dan menyelesaikan padang gurun yang ia susuri itu untuk masuk ke Gunung Horeb. Di puncaknya ada Gunung Sinai. Teman-teman, di tengah-tengah kelelahan kita, di tengah-tengah mungkin keterpurukan kita, mungkin kita bilang ini saat-saat yang terendah dalam hidup kita. Pastikan kita lebih dulu makan firman Tuhan. Memakan asupan yang paling penting sekali dalam hidup kita itu apa? Firman-Nya. Dan itu sanggup untuk membawa kita ke tempat yang paling jauh sekalipun. Sanggup untuk kemudian kita melewati hal-hal yang paling tandu sekalipun. Untuk akhirnya kita berjumpa pribadi dengan Tuhan. Di gunung yang kudus. Tepuk tangan semuanya. Seberapa besar beban pergumulan kita, mintalah makanan dari Tuhan. Dan dia berikan makanan itu. Untuk menyusuri padang gurun yang sangat berbahaya sekalipun, ia sanggup luputkan kita dari masalah-masalah. Asal kita tetap dalam firman-Nya. Oke, nanti akan saya teruskan. Habis di gunung itu ngapain? Nanti kita akan teruskan kalau masuk ke dalam ayat-ayat yang mendukung itu semua. Oke? Jadi anak manusia pun ada waktunya diserahkan kepada orang berdosa dan ada waktu untuk mati. Secara manusia mati. Tapi ia secara roh bangkit. Bahkan ia turun ke dalam kerajaan maut untuk membebaskan tawanan. Nanti kita akan bahas itu juga. Yohanes 4 ayat 23. Silakan dibaca, silakan. Siapa yang mau? Bapak. Silakan Ibu Ana, boleh. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembahan-penyembahan benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Amin. Ya. Ini doa saya tadi pagi sebetulnya. Doa saya pagi tadi. Dengan banyaknya yang pengajaran yang didapatkan di hari-hari ini, di YouTube, di mana. Kita menghadap Bapa Surgawi kita dengan penuh haus dan lapar akan Dia. Bapak, aku ingin mendapatkan pernyataan darimu. Aku ingin dengan hidup Yesus yang kau berikan kepadaku, aku ingin mengenal Engkau.
Aku ingin mengenal jalan-jalan-Mu. Ini doa saya tadi pagi. Aku ingin diliputi oleh hadirat-Mu, keinginan-Mu, kerinduan-Mu, keinginan-Mu saja. Oleh hidup Kristus itu. Agar aku bisa mendapatkan apa yang Kau rindukan dan aku menggenapkan apa yang Kau rindukan. Itu doa saya. Mengapa? Lihat ini. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ini zaman Yesus ya. Dari sekira tahun 33 setelah Masehi. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apa artinya? Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apakah roh kita cukup perkasa untuk berjumpa dengan Bapa Surgawi? Iya, kan kita punya urapan. Saya kasih tahu ya, kalau sekadar urapan, mampir di dalam kebenaran yang cuma secuil saja itu pun bisa. Tapi sampai dengan ke dalam hatinya Bapa, itu butuh hidupnya Yesus. Butuh perdamaian yang diberikan Tuhan Yesus. Enggak semena-mena itu. Diberikan kepada seseorang yang kemudian menerima pertobatan, yang kemudian hidupnya seenak-enaknya. Enggak akan berjumpa dengan Bapa yang begitu. Enggak. Jadi saya pagi tadi berdoa sungguh-sungguh pada Bapak, ampuni saya kalau saya salah selama ini. Menempatkan hidup Yesus yang besar itu, yang mulia itu dalam hidup saya. Dan saya masih pakai pikiran yang kuno, yang lama. Cara hidup saya yang tidak menyenangkan Allah. Cara pikir saya yang menyedihkan Allah. Cara kerja saya yang kemudian tidak membuat Dia senang. Tapi kemudian saya menutup hati, menutup telinga untuk kemudian ditegur nggak mempan. Sampai tadi pagi, saya mesti menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mengapa? Karena Ia yang punya kerinduan, Ia punya rencana, Ia sudah punya rencana yang pasti. Tapi bisa aja saya nggak masuk ke dalam rencananya itu. Meskipun saya punya kelas pemuridan, meskipun saya punya banyak pengetahuan, meskipun saya punya banyak yang dibagikan, tapi apa artinya tanpa hidup Yesus? Mengerti itu teman-teman? Berapa banyak yang kita pikir kalau kita udah pada tingkat tertentu dan ini menyenangkan Allah? Belum tentu. Contohnya gini, pengen tahu apa yang saya dapatkan tadi malam? Mengapa saya tadi pagi berdoa seperti begitu? Pengen tahu nggak? Ada yang pengen tahu nggak? Kalau ada yang pengen tahu, buka kamera dan kita foto bersama. Yeay. Yuk kita buka foto bersama, buka video dan foto bersama. Silakan dibuka videonya dan kita foto bersama. Ya, oke, selamat bergabung semuanya. Ibu Ari, Pak Eko, Nathan. Lalu kemudian siapa lagi yang baru bergabung? Bu Enda bergabung juga. Bu Yohana sama bergabung. Oke, kita foto dulu ya. Bu Itun silakan, Bu Gladys kalau mau dibuka kameranya boleh. Bu Itun, Bu Marta. Oke. 1, 2, 3. Smile. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati. Yuk kita doa. Kok doa? Bentar. Kasih waktu saya 1 menit. Bentar ya. Bentar aja 1 menit. Saya mau bukain catatan saya ya. Ini kan saya tentang Elia. Oke. Saya suruh baca soal Elia. Lalu saya renungkan. Ada pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya. Apa keistimewaan Elia dibanding nabi-nabi lainnya yang membuat ia tidak mengalami kematian? Apakah Elia lebih teliti mengerjakan pekerjaan Tuhan? Apakah Elia lebih mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan? Apakah Elia lebih banyak melakukan mujizat Tuhan? Ini yang kemudian
Dia tegur dalam diri saya, "Kamu tahu, kamu lihat, kamu hanya melihat di satu aspek saja, yaitu seorang yang mempunyai kapasitas tertentu dan ia dipanggil layak untuk bertugas. Kamu tahu mengapa mereka melakukannya? Mengapa nabi-nabi perjanjian lama melakukan semuanya itu dari Allah mereka? Karena aku ada dalam setiap pekerjaan-pekerjaan itu. Semua nabi-nabi. Tuhan ada di situ. Aku yang bergerak di dalamnya. Aku yang mengawali dan yang mengakhirinya pula. Banyak hamba-hambaku mempunyai ide yang lebih baik dan keluar dari ideku tentang pengajarannya, ya, tentang hal-hal yang baik yang dibagikan dimanapun di YouTube. Dan ini tetap kupandang baik dan aku mau bekerja pula di dalamnya. Tapi lihat ini, meskipun demikian aku tidak ada dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Ini dia ya, membuat saya, aku adalah Allah yang tidak tinggal diam dalam ide manusia. Namun aku memberi persetujuan, approval, jika mereka mau melakukannya berdasarkan iman. Dan itu tidak berarti aku ada di dalamnya sepenuhnya. Kamu tahu, aku tetap mempunyai rencana dan agendaku sendiri. Gimana tuh? Pengajaran ini dan itu dibagikan. Itu kan idenya mereka tentang Tuhan. Tuhan punya agenda, Tuhan punya rencana. Tuhan berkati nggak tuh orang dapat approve nggak? Dapat. Perkenanan Tuhan dapat. Tapi Tuhan nggak di situ. Mengertikah itu teman-teman? Urapannya dapat, tapi Tuhannya nggak ada di situ. Nah, jadi itu dipakai buat apa? Dipakai sementara waktu untuk mereka mengenal Tuhan. Sang sumber berkat yang memelihara mereka semua. Cari sumbernya, jangan cari berkatnya. Cari keselamatan. Cari sumber keselamatannya, bukan keselamatannya aja. Cari sang penjaminnya, bukan jaminannya. Mengertikah itu teman-teman? Ngerti nggak itu? Jujur saya sepanjang malam tadi, aduh, salah nih kayaknya saya berpikir saya. Makanya saya tadi pagi-pagi, Bapak Sorgawi, aku ingin kenal Engkau. Aku ingin mengenalmu Bapak. Lewat hidup Kristus yang aku punya. Aku ingin kenal Engkau Bapak. Benar serius, saya bilang gitu tadi pagi. Keberhasilan suatu pelayanan bukanlah tanda bahwa aku ada di dalamnya. Lihat. Keberhasilan pelayanan, approval pelayanan itu benar dan pelayanan sempurna adalah hal yang berlainan. Apakah berhasil pelayanannya? Apakah kemudian disetujui oleh Tuhan pelayanannya? Apakah pelayanan sempurna itu adalah yang begini begitu? Itu tiga hal yang berbeda. Mari kita lihat. Roma 12 ayat 20. Sebaliknya, apabila musuh saudara lapar, berilah dia makan. Apabila ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian, saudara akan menumpukan bara api di atas kepalanya. Artinya, ia akan merasa malu sendiri di atas apa yang telah dilakukannya terhadap saudara. Ini dari FIH ya. Jangan membiarkan kejahatan menguasai saudara. Melainkan, taklukkanlah kejahatan itu dengan kebajikan. Apa artinya? Ayat tersebut dimulai dari penyerahan tubuh sebagai persembahan yang hidup di mata Allah sendiri. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang berkenan, itulah ibadahmu yang sejati. Ayat tersebut dimulai dari serahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Itu menurut Allah loh. Artinya, ia yang membuat suatu persembahan, penyembahan berarti. Sementara persembahan, penyembahan yang kita lakukan itu mungkin dipersembahkan dengan tidak layak. Dengan berbagai motivasi dan keinginan terselubung. Namun ia tetap menerimanya sebagai suatu persembahan, sebagai penyembahan. Tapi untuk hidup dan berarti di mata dia, ini hal yang berbeda. Dengan penyembahan yang kita lakukan terus-menerus, ini hal yang berbeda. Dan perlu waktu serta pendalaman bersama-sama dengan Allah sendiri. Di hari seseorang berubah, saya udah nggak ninggalin, saya udah baca kitab sering-sering, saya sering berdoa, saya sering fellowship, saya sering pelayanan. Di hari seorang berubah seperti itu, mestilah dibuktikan bahwa perubahan-perubahan itu menuju kepada suatu hidup yang menyeluruh, yang bersinergi dengan sorga. Yang selaras dengan rencana sorga. Jika tidak, akan sia-sia saja perubahan itu.
Perubahan itu nampak baik di luar, namun di dalamnya ternyata tidak berubah sama sekali. Nah, lo merenung nggak? Saya dapat firman begitu tuh tiba-tiba, aduh, salahnya di mana ya? Apa yang salahnya Roh Kudus? Jelas nggak apa yang saya bagikan barusan? Siapa yang kaget dengar yang begitu sekarang? Angkat tangannya. Ya, satu hal yang saya dapatkan, saya nggak nyaman loh. Saya nggak nyaman dengan apa yang saya dapatkan barusan. Tadi malam ya. Mengapa? Hal yang nggak nyaman justru baik untuk pertumbuhan rohani kita. Untuk apa? Untuk kita menemukan pertobatan yang sesungguhnya. Tapi kalau nyaman, bisa jadi kita memberhalakan pelayanan. Yang semestinya ada Tuhan di dalamnya, tapi ego kita yang kemudian hidup di dalamnya. Kita mencari kesenangan untuk pelayanan, kita mencari kebahagiaan dalam pelayanan, kita menjadi orang yang mencari bentuk penghargaan dari orang tentang pelayanan. Itu tuh bukan Tuhan di dalamnya, bukan. Itu kita di dalamnya. Ya, boleh lihat bagian tadi, nanti lihat rekamannya aja. Mengertikah ini teman-teman? Adakah yang bertobat hari ini selain saya? Saya. Baru kemarin. Banyak ya yang Bu Iten, Bu Iten. Baru kemarin. Ya, ini saya dapatkan mengapa saya diskusi tentang Elia. Semalaman tuh saya diskusi tentang Elia. Ketika saat teduh saya. Kok Elia diangkat? Kenapa yang lain nggak diangkat? Kok Elia selamat, yang lain kok masuk ke Hades? Kenapa ya? Karena itu. Habis capek-capeknya di padang gurun, bayangin ya, habis mau mati nggak jadi. Suruh makan, makan lagi. Gue pengen mati, disuruh makan. Gitu ya mungkin Elia bilang. Bangun, bangun, bangun. Bis makan, bis minum. Aduh, bukannya udah mati nih. Oh, belum surga nih. Oh, masih di padang gurun. Jalan ke padang gurun. Kan nggak enak, teman-teman. Jalan kaki, teman-teman pernah jalan kaki 40 hari, 40 malam tanpa makan, tanpa minum, di tempat gersang, nggak ada orang, nggak ada siapapun, gurun padang gurun tandus, nggak ada orang. 40 hari, 40 malam, pernah, siapa yang pernah begitu? Nggak ada siapapun. Elia udah pengen mati tuh, disuruh jalan padang gurun. Mau aja dia. Mungkin pikirnya gini, ya mungkin gua akan mati di padang gurun. Ya nggak apa-apa, bagus kan nggak ada yang tahu. Tapi sampai di titik itu, ia berjumpa dengan gunung, dia naik ke gunung. Apa yang diharapkan dari gunung yang ia daki? Ya mungkin mati di gunung. Tuhan nanya sama Elia, apa kerjamu di sini, Elia? Ngapain kamu ke sini? Dan jawaban Elia penuh dengan hormat, bukan penuh dengan Tuhan. Ini gimana sih? Aku tuh pengen mati loh Tuhan. Tapi mengapa aku di sini sekarang? Tapi dia nggak bilang gitu. Lihat ini. Orang yang lagi dalam keadaan terjepit dan ingin mati dan udah depresi, udah hopeless, udah nggak ada harapan, tapi menjawab di hadapan Tuhan dengan hormat. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Dia membuktikan hatinya di depan Tuhan. Tuhan, aku tuh layak nggak sih bekerja bagi Engkau? Dan Tuhan approve loh. Bangun, keluar dari gua. Hadapi aku di sana. Ada kemudian gempa. Ada kemudian angin. Dan Tuhan kemudian datang di perjumpaan yang ketiganya, angin sepoi-sepoi. Dan Tuhan nanya lagi sama Elia, ngapain kamu di sini? Dan dia jawab lagi dengan hormat yang sama. Tidak ada Tuhan dalam setiap hal yang mengerikan. Baik itu gempa bumi maupun itu ada topan, ada puting beliung. Tapi ketika ada angin sepoi-sepoi, Elia menutup wajahnya dengan mantelnya.
Mengapa? Karena Elia mendapatkan lawatan Tuhan yang paling murni. Dan itu mengubah hatinya. Mari kita lihat. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di depan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung. Bayangin itu. Dan memecahkan bukit batu-batu mendolui Tuhan. Bukit-bukit batu mendolui Tuhan. Tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tidak. Tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu, maka datanglah suara kepadanya dan berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Apa makna dari kejadian itu? Ada gempa bumi, ada api, ada bunyi puting beliung, ada bunyi sepoi-sepoi. Perhatikan, dalam keadaan yang angin yang memecah bukit-bukit batu dan gunung, tidak ada Tuhan. Api pun tidak ada Tuhan, ada kemudian angin yang bergemuruh pun tidak ada Tuhan, apa artinya? Tuhan tidak merancangkan yang buruk kepada kita semua. Sekalipun kita berpikir, di manakah Tuhan ketika saya mengalami hal yang buruk seperti ini? Tuhan nggak ada di dalam setiap hal yang buruk dan kemudian dia merancangkan yang buruk. Itu bukan Tuhan. Bukan. Dan Elia ketika melihat ada angin sepoi-sepoi yang sejuk, yang membuat dia menjadi hormat, dia tutupi mantelnya. Ada pertanyaan, Elia ngapain kamu di sini? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Dan dia bilang sama Tuhan masalahnya sendiri. Yang membuat dia ingin mati itu apa sebetulnya? Nah ini dia ya. Yang membuat kita jadinya hopeless, depresi, kehilangan pengharapan. Apa sih? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Itu hopeless, depresinya, stresnya Elia disampaikan kepada Tuhan. Sekalian laporan kepada Tuhan. Tuhan, aku kan udah bekerja segiat-giatnya bagi Engkau. Aku sudah lakukan apa yang terbaik bagi Engkau. Apa yang kurang Tuhan? Tahu apa yang kurang di hadapan Tuhan tentang Elia? Kalau kamu ingin sempurna, lakukan ini. Apa yang Tuhan suruh? Salah satunya adalah mengangkat Elisa, penggantinya Elia. Lalu kemudian mengutus Elia untuk kemudian menjadikan Hazael jadi raja Aram. Di antaranya itu ya. Ini kan. Pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ini tugasnya Elia. Mengapa Tuhan memberikan tugas? Penting untuk kita ketahui. Siapa pengen tahu? Tugas inilah yang kemudian membuat Elia naik ke sorga. Tugas yang dari Tuhan langsung. Untuk menyempurnakan tugas Tuhan atas Elia. Ini the final task. Tugas yang terakhir yang Elia masih lakukan untuk Elia bisa selamatkan dari dunia ini untuk masuk ke surga. Hei, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, mungkin tugas terakhir Bapak Ibu sebelum naik ke surga hanya berdoa saja cukup. Itu cukup. Jangan tambah-tambahin. Hei, Bapak Ibu, teman-teman, kalau tugas terakhirnya hanya untuk perhatikan anak kita, keluarga kita saja, itu cukup buat Tuhan. Jangan kemudian fokus pada hal yang lain. Mengertikah itu? Jangan sibuk cari definisi diri, jati diri dari pelayanan. Tepat ya Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan semuanya buat semangat. Ingin sempurna? Lakukan apa yang Tuhan inginkan.
Banyak yang gagal kan? Mengapa gagal? Karena nggak sampai pada targetnya Tuhan. Jadi seperti dia. Kesempurnaan ketaatannya pada Bapa. Wow. That's why Bapak Ibu teman-teman, tadi pagi saya berdoa itu, Bapak, aku ingin kenal Engkau. Silakan curhat. Nangis di saya. Bapak, silakan bagikan apa sih yang kau pengen. Genapi semua keinginanmu itu dalam diriku. Itu aja yang aku mau. Kita mesti betul-betul terbuka hati kita seperti Elia di gunung itu untuk bertemu dengan Allah. Dan minta petunjuk dari Allah, apa yang mesti aku kerjakan. Hingga tahu-tahu nih teman-teman, ketika dia mengerjakan bagian-bagiannya, kok tiba-tiba dua Raja-Raja 21 menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Kok ada rencana begitu? Kenapa ada rencana begitu? Kapan ngomongnya? Ya di gunung itu. Apa cirinya, Pak? Mari kita lihat ke bawah. Ya. Bersinergi dengan sorga dan bermitra kerja dengan Allah. Elia melanjutkan terus-menerus bermitra kerja dengan Tuhan. Ia yang mengalami pesan langsung dari Tuhan tentang suatu nubuatan dan ia pula yang mengirim api untuk menjawab doa Elia dibanding 400 nabi yang lain, Nabi Baal ya. Sampai dengan Elia putus asa dan ingin mati, Tuhan tidak menginginkannya mati namun hidup, maka ia diberi makan Tuhan dengan makanan darinya sendiri, bukan buatan manusia, makanan yang bukan buatan manusia tapi makanan yang dibikin dari Tuhan. Dari kematian itu muncullah kebangkitan. Perhatikan teman-teman, dari kematian itu muncullah kebangkitan. Meskipun demikian, mesti teruji juga dengan 40 hari 40 malam di padang gurun. Sungguh suatu perjalanan yang berat, panjang dan lebih lagi menguras tenaga bahkan emosi. Kita mungkin lagi terkuras emosi kita, lelah banget ngadap hidup ini. Capek Tuhan kayak gini terus. It's okay. Welcome to the club. Ingat, makanlah makanan dari Tuhan langsung. Capek Tuhan. Iya, aku tahu. Tuhan tahu kok. Jalanlah lagi. Dikit lagi nyampe. Ya teman-teman. Yuk yang capek, yang berbeban berat, makan firman Tuhan ya. Namun makanannya itu merubah Elia. Dan Elia sendiri yang harus nyata benar mengalami perubahan itu sampai dengan seperti apa. Ia yang harus secara individu mengalami Tuhan dari semua hal yang menyulitkan itu. Untuk kita ngadepin semuanya. Akhirnya apa? Ngalamin Tuhan. Dari setiap hal yang menyebalkan, yang bikin capek, yang ingin mati. Tapi kita ngalamin Tuhan. Sejauh itu Elia berjalan naik ke puncak gunung. Dan di situ Tuhan bertanya, apa kerjamu di sini Elia? Elia tahu bahwa sang penanya adalah Tuhan, Allah Israel. Maka ia dengan hormat menjawabnya. Dalam satu pengalaman yang se-ekstrim itu, manusia bisa tetap menjawab dengan hormat kepada Tuhan. Itu adalah hal yang luar biasa. Tetap hormat pada rencana Tuhan. Ia yang berdaulat penuh atas semua rencananya itu dan nyelamatin kita. Oke. Mau lanjut lagi? Kita makan firman terus ya. Ini yang baru yang saya dapatkan. Loneliness and completing mission. Jadi ada saja kita ngalami hal, kok sendirian ya? Kok aku ini lonely ya? Kok nggak ada yang ngerti ya? Nggak ada yang ngertiin saya ya? Di manakah teman-teman yang lain ketika saya lagi butuh pertolongan dari teman-teman? Siapa yang pernah begitu? Welcome to the club. Semuanya welcome to the club. Ini kata Elia ya, and only I am left and they seek to take away my life. Tinggal aku seorang diri dan mereka menginginkan aku mati. Itu kata Elia. Kapanpun jika merasa sendiri, ingat ini.
Aku yang telah menampakkan diri kepada Elia melakukan hal yang sama juga kepadamu. Ini kata Tuhan. Jadi ya, keluar dan berdiri di gunung. Itu langkah yang pertama. Ayat 11. Di ayat yang 13, ketika Elia mendengarkan suara dari Tuhan setelah adanya gempa bumi, ada angin puting beliung dan api, Elia disuruh untuk apa? Went out dari gua and stood in the entrance of the cave. Berdiri di depan gua dan kemudian ada suara datang kepadanya. Dari tempat kita berdiri. Dari tempat kita diam di tempat kegelapan. Mungkin kegelapan hati kita banyak sekali berkecamuk tentang hal yang tidak pasti. Itu pasti. Mungkin bertanya pada Tuhan, Tuhan gimana sih ini rencanamu, gimana sih Tuhan ini, gimana sih. Tapi sampai dengan ia bilang, ayo keluar dari tempat kegelapan. Keluar dari cara pikiranmu yang salah. Keluar dari kehidupanmu yang salah, yang penuh dengan hiruk pikuk dunia ini, yang penuh dengan pertolongan dari orang-orang sekitarmu. Hadapi aku. Temukan aku. Dan Elia menghadapi Tuhan. Ya. Dan kemudian Tuhan bilang, apa yang kau kerjakan di sini Elia? Dan kita udah tahu ya. Dan dari perintah Tuhan itu, the Lord God tells Elijah, Tuhan Allah memberitakan kepada Elia untuk bagaimana caranya menyempurnakan pekerjaan yang dulu pernah ia nyatakan kepada Elia. Mungkin dalam waktu-waktu kita melayani di muka bumi ini, melayani Tuhan semesta alam, kita mungkin mengalami begitu banyak bentrokan, orang-orang yang nggak suka. It's okay. Kita mesti menghadapi setiap keterbatasan kita, setiap ketidakmampuan kita untuk kemudian kita mendapatkan kehidupan yang berlimpah-limpah dari Tuhan dalam masa kesesakan itu. Dan kalau kita kemudian diminta untuk bertemu dengan Tuhan dalam pertemuan pribadinya, maka yang ia inginkan adalah pasti selesaikan tugas terakhir ini saja dan kamu akan disempurnakan dalam setiap hal tugas-tugas itu. Jadi at the end teman-teman, kalau tugas Tuhan itu yang diberikan kepada Tuhan kepada kita, itu bukan tugas yang nyaman. Bukan yang pasti. Tapi ingat ini, kalau kita melakukannya dengan setiap mata yang tertuju kepada Tuhan dan apa yang sedang ia sediakan di depan kita, pasti kita melakukannya dengan tekun. Dan ketika satu lagi ya, ada ayat yang luar biasa. Ketika Elia hendak dinaikkan ke sorga, ada satu perjumpaan Elia hendak diancam oleh dua pasukan kali 50. Dua pasukan yang diutus oleh Raja Aram untuk membinasakan Elia. Ayatnya ada di sini. Mana ya? Ayat penutup ya. Mudah-mudahan ini ayat penutup. 2 Raja-Raja 19. Satu Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19 ayat 10 mungkin. Kok Roma 12. 1 Raja-Raja 19. 19 ayat 10. Ini udah ketika Elia dihadapkan sama dua pasukan ini. Nah, ini dia. 1 Raja-Raja ini ya.
Sesudah itu disuruh nyala kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, Raja bertitah, turunlah." Ini perwira dan ke-50 pasukannya ini adalah pasukan yang hendak membinasakan Elia. Tapi lihat ini, Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit, memakan kau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit, memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya." Satu, gitu ya. Pasukan berikutnya muncul lagi. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Sama, perkataannya sama lagi, dan maka turunlah api dari Allah, dari langit, memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian lagi nyuruh lagi, perwira yang ketiga, dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu dan sudah sampai berlututlah ia di depan Elia serta memohon. Mana tadi? Belas kasihan kepadanya berkatanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Lalu apa yang terjadi? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu yang kemudian terjadi? Elia turun mengikuti mereka menghadap raja. Betul, itu Elia nurutin siapa? Nurutin Tuhan. Bukan, Tuhan kan malaikat dia. Tuhan. Lihat ini. Lihat ini. Ayat 15 ya, 15. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. So, saya mau katakan gini. Selama 2 kali perwira dan 50 ingin jemput Elia dan membinasakan Elia, malaikatnya ada di sana. Malaikat yang jagain Elia ada di sana. Baru kemudian ketika ada penghormatan dari perwira dan ke-50 mereka agar tidak dibinasakan oleh api dari Tuhan, dari sorga, dari langit. Maka kemudian itu tidak membahayakan Elia, baru malaikat yang di sebelahnya Elia bilang, "Nah sekarang waktunya turun." Waktunya turun. Teman-teman ingat ini soal bicara soal timing yang pas, waktu yang pas, pelayanan yang pas, pikiran yang pas, perbuatan yang pas, tepat, dan efisien. Sejak dari gunung Horeb itu, Elia sudah bukan lagi Elia yang dulu. Tapi Elia yang siap diangkat oleh Tuhan dalam pengangkatan. Karena Elia sedang dalam tugas untuk disempurnakan dan menyempurnakan pelayanannya di muka bumi. Dan itu pun bukan karena kekuatan Elia. Bukan karena kemudian hikmatnya Elia. Bukan usulnya Elia. Tapi memang perintah langsung dari surga, dari Tuhan. Dan itu yang kemudian membawa Elia ke surga. Apakah nabi-nabi yang lain seperti begitu? Yang saya tahu, Elia seperti itu. Yang saya tahu, kita mungkin punya tugas, tapi bukan tugas dari Tuhan. Tapi ada mungkin tugas yang kita ingin kita lakukan dan kita senang di dalamnya. Tapi tidak ada Tuhan di situ. Kita hanya ingin mencari, mungkin pengakuan, mencari kesibukan, atau mungkin mencari penghasilan tambahan di situ. Dan ini yang Tuhan bilang, ini bukan tugas yang kemudian menyempurnakan kita. Tapi tugas yang menyempurnakan kita adalah tugas yang didahului dengan keterbatasan kita sudah sampai mana dan kita meninggalkannya. Berjalan sampai dengan dalam hal yang ketidakmungkinan dan kemudian kita mendapatkan Tuhan. Dalam setiap pertemuan dengan Tuhan itu, Tuhan bilang tentang penugasan yang terakhir. Yang menyempurnakan kita pada akhirnya dan membawa kita kemudian ke dalam surganya. Tepuk tangan semuanya. Oke, ada pertanyaankah satu orang saja? Udah jam 6. Kenyang ya makan firman Tuhan? Kenyang nggak? Ada yang terganggu nggak? Mudah-mudahan ada yang terganggu. Ada yang gelisah, ada. Karena itu Roh Kudus yang membuat kita jadinya kita bertobat. Ya teman-teman, sebagaimana saya pun ditegur tadi malam, demikian pula harusnya teman-teman pun ditegur juga hari ini oleh Roh Kudus ya.
agar kita mendapatkan hidup Yesus yang berlimpah-limpah lagi. Yuk kita doa, kita minta Bapa kita untuk menyatakan diri dan berjumpa dengan kita dan kemudian menyampaikan tugas kita untuk menyempurnakan kita di muka bumi. Yuk kita doa. Bapa, ini kami. Dengan hormat datang kepadamu. Setiap hal yang menggelisahkan kami, mengkhawatirkan kami, membuat kami ingin cepat bertemu dengan Engkau. Dan meninggalkan dunia ini. Kami mungkin mengalami stres, depresi, kecewa. Bahkan mungkin kami mempertanyakan adanya Engkau ada di mana ketika kami mengalami begitu banyak hal yang tidak menyenangkan ini. Bapak, ampuni kami kalau kami mempunyai hati seperti ini. Ampuni kami Bapak. Dan kami mengetahui keterbatasan kami, kelemahan kami seperti itu. Tapi kami pada hari ini melihat Engkau sebagai Allah yang punya waktu. Allah yang punya segala macam penghakiman kepada setiap kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Dan Engkau batasi semuanya untuk kami semua menemukan Engkau. Kami menemukan Engkau Bapak pada sore hari ini dalam pertobatan yang Kau berikan. Kami temukan Engkau. Kami tidak ingin diam di dalam setiap egosentris kami atau di dalam keinginan kami, di dalam kerajaan milik kami sendiri. Kami tidak ingin seperti itu. Kami ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, mengalami pemulihan, pertobatan, kehidupan yang berlimpah-limpah yang Kau berikan lewat Tuhan Yesus. Kami mungkin tidak nyaman pada hari ini. Kami mungkin tidak merasakan damai pada hari ini. Karena kami terganggu dengan apa yang kami dapatkan sepanjang pertemuan ini. Tapi kami yakin ini ada roh pertobatan di sini. Kami yakin ada roh pemulihan di sini. Kami yakin ada roh kebangunan rohani di sini. Kami yakin ada hidup Yesus berlimpah-limpah di sini yang menggantikan semua yang membuat kami terganggu, tidak nyaman. Segala macam egosentris ini gantikan saja Bapak dengan hidupnya Yesus. Hingga kami sekarang mempunyai hidup Kristus yang membuat kami menjadi anak-anak Allah, pengemban keinginanmu, kerinduanmu terjadi dan tergenapi di dunia ini. Apa saja Bapak yang menjadi kerinduanmu, keinginanmu untuk kami genapi setiap keinginanmu lewat hidup kami. Tugas kami di muka bumi ini yang menyempurnakan kami, yang memisahkan kami dari dunia ini. Bapak ngomonglah, Bapak bicaralah Bapak. Kami bekerja segiat-giatnya untuk Engkau lewat pekerjaan ini. Berikan kami makanan, firman-Mu, peneguhan-Mu, konfirmasi-Mu. Agar kami yang ditegur sepanjang pertemuan ini, kami beroleh hidup Kristus yang berlimpah-limpah dan menggantikan hidup kami yang lama. Dan kami tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Makasih Roh Kudus. Kalau kami boleh ditegur pada sore hari ini, kami beroleh kehidupan Kristus pada hari ini. Kami beroleh kedamaian yang sesungguhnya pada hari ini. Meskipun masalah tetap ada. Tapi kami yang telah makan roti dari sorga, yang kami telah makan minuman dari sorga ini, kami beroleh kekuatan untuk berjalan di dalam alam kemustahilan. Kami berjalan dalam setiap padang gurun. Kami berjalan dalam setiap gunung-gunung untuk kami pada akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan pula yang memenangkan kami dalam setiap semua pergumulan kami. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Atas setiap padang gurun yang telah kami lewati. Yang sedang kami jalani, setiap puncak-puncak gunung yang kami daki bersama-sama dengan Engkau. Hanya untuk membuktikan kekuatan-Mu itu ada bagi kami. Kesempurnaan-Mu itu ada bagi kami. Makasih. Makasih kami kenyang dengan firman-Mu. Jadikan kami indah dalam pandangan-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan. Kami mau singkirkan dunia ini dengan setiap kepentingannya untuk kami beroleh kehidupan-Mu yang Kau tawarkan. Kami percaya kami didestinasikan untuk diselamatkan dari dunia. Dan masuk ke dalam kudusan-Mu, kemuliaan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Limpahi mereka dengan setiap kasih, pengampunan, pemulihan. Temukan kembali kami di hari yang akan datang, di Rabu yang akan datang, dengan setiap perjumpaan pribadi yang lebih melegakan. Membangun lagi. Dan lebih dalam lagi bersama-sama dengan Kau Tuhan. Kami rindu. Engkau berikan pada kami senantiasa kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami ucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Wow.
Silakan dibuka videonya teman-teman. Kita berdoa bersama. Yang mewe ya, silakan ya. Yuk kita berfoto bersama. Terima kasih juga. Senang ya, kita dapat teguran dari Tuhan. Tandanya kita dapatkan hidupnya kembali. Terima kasih ya Pak Doni. Terima kasih juga Bu Ana. Semangat Bu Ana. Semangat Bu Made. Semangat Bu Marta Mida, Bu Helvi, Bu Yunike, Bu Enda, Bu Itun, Ibu Lan, Pak Jeff, Bu Dina, Bu Ari, Pak Eko, Bu Gladys, Bu Yohana. Yuk kita foto bersama 1, 2, 3. Yes. Satu lagi ya, 1, 2, 3. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati, selamat malam. Kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Doni. Kasih Pak Selalu Doni. ya semuanya. Tadi. Dan semuanya. Dan berkati Terima semua kasih Pak Doni. Semangat semuanya. Ayo bangkit jadi pemenang, pemenangan Tuhan. Amin.